Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 21, teksnya ayat 1 sampai 12. Dan sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 7. Mereka baru sadar bahwa satu suku mereka akan hilang sebab mereka bersumpah demi Tuhan akan tidak memberikan seorang pun dari anak dan perempuan mereka kepada suku Benyamin menjadi istrinya. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai 12. Mereka mengorbankan penduduk Yabes Gilead sebab mereka tidak berkumpul untuk hal ini. Perkumpulan Israel menyuruh ke situ 12.000 orang yang gagah perkasa untuk tumpas kota itu dan membawa 400 orang anak gadis untuk menjadi istri bagi sisa Benyamin. Kesimpulannya, setelah melampiaskan amarah dengan tindakan yang keras, hanya tinggal air mata dan penyesalan. Mereka baru sadar bahwa satu suku mereka akan hilang. Mereka bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan mereka kepada suku Benyamin menjadi istrinya. Semua hal ini bukan untuk Allah, hanya untuk mereka sendiri. Sekalipun mereka mendirikan mezbah di situ dan mempersembahkan kurban bakaran dan korban keselamatan. Apapun mereka mengambil keputusan dengan pandangannya sendiri yang aneh lagi. Mereka ingin mengorbankan penduduk Yabes Gilead sebab mereka tidak berkumpul untuk hal ini. Jadi, perkumpulan Israel itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa. Akhirnya kota itu ditumpas dan 400 orang anak gadis dibawa untuk menjadi istri bagi sisa Benyamin. Tetapi hal demikian itu tidak boleh di mata Tuhan. Ajaran tentang Allah. Hari ini pun juga tidak dijelaskan tentang Tuhan. Sekalipun mereka mendirikan mezbah di situ dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, Tuhan tidak menjawab kepada mereka dan mereka pun tidak bertanya kepada Tuhan tentang kebijaksanaan untuk menghidup kembalikan Bani Benyamin. Mereka hanya melakukannya menurut pandangannya diri sendiri. Ajaran tentang manusia. Pertama, setelah memukul Bani Benyamin, orang Israel menangis dan menyesal. Mereka baru sadar bahwa satu suku mereka akan hilang. Kedua, mereka bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan mereka kepada suku Benyamin menjadi istrinya. Namun itu bukan untuk Tuhannya, hanya untuk mereka sajanya dan sebenarnya bukan untuk siapapun. Hanya mereka karena emosi sudah bersumpahnya demikian itu. Ketiga, sekalipun mereka mendirikan mezbah di situ dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, mereka mengambil keputusannya dengan pandangannya sendiri yang aneh. Mereka mengorbankan penduduk Yabes Gilead sebab mereka tidak berkumpul untuk hal ini. Kenapa harus mempersembahkannya korban demikian itu? Merekanya secara agamawinya melakukan demikian itu. Namun hatinya dan sesungguhnya mereka hanya melakukan sesuai dengan keinginan sendiri, kehendak sendiri dan pikirannya sendiri. Keempat, orang Israel menumpas kota Yabes Gilead dan membawa 400 orang anak gadis untuk menjadi istri bagi sisa Benyamin. Mereka sudah mengorbankan Benyamin, kemudian juga mengorbankan lagi Yabes Gilead. Aplikasinya. Pertama, sebelum melakukan apapun, harus berdoa dan berpikir lebih matang supaya tidak menyesal. Kedua, jangan bersumpah tentang apapun dan lebih hati-hati pada saat menjadi emosi. Ya, karena sudah emosi melakukannya demikian itu, pasti menyesal. Ketiga, jangan mengorbankan orang lain dengan alasan apapun. Kalau harus mengorbankan siapapun, mengorbankan diri aja. Tuhan sukai itu juga. PR praktek hari ini. Jangan melakukan apapun di dalam hati emosi supaya tidak menyesal dan mengorbankan diri daripada mengorbankan orang lain. Bukan hanya hamba Tuhan sajanya. Semua orang percaya harus mengorbankan diri
dan itu sudah menjadi kebiasaan di dalam jemaat, memang orang-orang di luar pun juga akan menerima itu. Dan kita semuanya menjadi orang yang mengorbankan diri sendiri, pasti akan datang damai sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.